maksud daripada para anbiya wassalatu wassalam dihantar ke permukaan bumi sampai yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihantar, ini punya maksud yang besar. Itu lama beritahu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihantar, yaitu pertama bagaimana membawa ini umat, mengarahkan umat ini, mengalihkan daripada umat ini dari yakin kepada makhluk menjadi yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu apa yang mulia? Selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Maka tidak sedikit pun tidak boleh ada keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala dalam hati daripada umat. Pertolongan, kebahagiaan, kesuksesan, memberikan untung dan rugi, memberikan daripada hati kita ini bahagia dan tidaknya, ini semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini, dan ini maksud daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihantar. Maka di periode Mekah kurang lebih 10 tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambling umat sewaktu itu. Kemudian hijrah ke Madinah selama 13 tahun, menggambling lagi di sana. Apa bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Hai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan berjaya. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka kalian akan berjaya. Ini dakwahnya orang dulu seperti ini, simpel. Kalau kita sekarang ini kan bicaranya sampai habis-habisan, mulu busa-busa, tapi tidak sebab hidayah orang dulu. Sahabat juga demikian. Sahabat Tuhan Muhammad Jamain datang ke satu daerah, satu negara, satu kampung, mereka punya bahasa simpel saja. Kullu mislan, jadilah kalian seperti kami. Tapi sahabat itu membawa simpel, membawa mereka ini menjadi contoh dalam kehidupan. Maka mereka mengatakan kepada orang kafir, wahai orang-orang kafir, jadilah kalian seperti kami. Maka mereka langsung ikut sahabat. Maka orang sahabat Ridwan Majmu'in datang di satu negara, maka negara itu masuk Islam. Satu wilayah itu masuk Islam. Karena memang keyakinan mereka sudah mentok, yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak dalam kehidupan mereka itu memang dicontohkan, sehingga adil mulia menjadi asbab kebaikan, asbab hidayah. Kalau kita hari ini, masya Allah, masih banyak kekurangan, tapi alhamdulillah dengan kekurangan ini Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, berikan taufik. Ini artinya kesempatan untuk kita belajar demi sedikit untuk memperbaiki iman kita, perbaiki amal-amal kita. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar untuk apa? Dari mengalihkan umat ini dari yakin kepada mal, harta benda, menjadi yakin kepada amal. Bahwa segala kekuatan dengan kekayaan, harta, pangkat, jabatan dan lain-lain berikan kebahagiaan, memberikan manfaat, tidak. Dengan amal. Dengan amal ini menolong daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang dulu masya Allah ada masalah langsung melakukan. Ada sahabat ketika kebunnya itu kering, tidak ada hujan turun, maka sahabat itu langsung salat 2 rakaat, selesaikan dengan amal. Maka disaksikan oleh sahabat yang lain, masya Allah, ajib, hujan turun, tapi hanya khusus di kebun sahabat itu saja. Allah Akbar. Jadi mereka dengan amal, yakin dengan amal. Kalau kita hari ini kan ada masalah, mencari yang lain-lain dulu. Sakit ingat Bodrex, kepala sakit ingat Bodrex, ingat obat. Kalau kita lapar ingat makanan. Tapi sahabat tidak, ingat Allah Subhanahu wa taala. Berikan lapar Allah, berikan sakit Allah. Salah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar untuk apa lagi ya diri? Yang ketiga itu dari cinta dan yakin kepada dunia menjadi cinta dan yakin kepada negeri akhirat. Ya. Masya Allah. Maka sahabat dikatakan kepada sahabat itu kalau ditanya tentang seluk beluk jalan di Mekah dan Madinah itu mereka kurang paham.
Tapi tanya kepada mereka jalan-jalan ke akhirat, mereka tahu semuanya. Ajibnya para sahabat itu. Karena yakin bahwa dunia ini sementara saja, akhirat kehidupan selama-lamanya. Maka sementara ini apa artinya kehidupan yang sementara? Semua nanti ditinggalkan. Yang dibawa iman dan amal. Maka mereka memperjuangkan bagaimana akhirat mereka nih. Maka sahabat itu walaupun di dunia, tapi mereka ini sudah bayang-bayang di akhirat. Bayang-bayang mereka di akhirat. Maka mereka dalam perjuangan agama, pemudanya, orang tuanya, laki-lakinya, perempuannya, untuk perjuangan agama habis-habisan. Kalau dipanggil untuk berjihad, untuk pengaman agama, tidak, mereka habis-habisan. Seperti kisahnya daripada Amr bin Jamuh, sahabat yang pincang itu, Masya Allah. Karena beliau ini uzur, beliau kembali ke rumah, maka istrinya tanya, wahai suamiku kenapa pulang? Tidak, saya ini kan pincang, jadi uzur. Jadi begini Rasulullah SAW mengizinkan saya untuk tinggal dengan sebab uzur saya. Bayangkan istri-istri orang dahulu seperti itu, Masya Allah. Dia tanya, ditafakut, kenapa alasannya? Alasannya itu, wah kamu itu bohong. Kalau bahasa kita sekarang kan kayak gitu baratnya, kamu ini tidak penakut ini, pengecut ini, kayaknya takut mau berperang ini. Coba bayangkan. Kan terbalik dengan itu sekarang. Harus perempuan sekarang kan suruh suami harus pergi cari uang terus. Kalau sahabat dulu tidak, para sahabat dulu, istri para sahabat tidak. Mereka bangga kalau suami mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, istrinya Amr bin Jamuh mengatakan, suamiku nih pembohong, dia ini penakut, pengecut ini. Maka Masya Allah, dengan perkataan istrinya itu, maka Amr bin Jamuh terbakar semangatnya. Langsung dia menghadap kiblat, dia berdoa, Allahumma la tarudni ila ahli. Ya Allah, jangan kembali ke saya, kepada ahli keluarga saya. Langsung tempur ke medan perang. Di medan Uhud dia perang sampai dia syahid. Ketika syahid, maka istrinya datang dengan apa? Dengan gembira, datang dengan membawa unta untuk membawa pulang mayat suaminya. Santai saja. Tapi hadirin mulia, ketika mayatnya dinaikin, ternyata ontanya tidak jalan, memandang hanya ke Uhud, gunung Uhud. Maka ditanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya onta itu mengikuti apa yang didoakan oleh suamimu. Apakah sebelum berangkat di jalan Allah, berangkat untuk berperang ini, apa sesuatu yang disampaikan oleh Amr bin Jamuh suamimu? Oh iya, beliau berdoa, Allahumma la turudni ila ahli. Ya Allah, jangan kembalikan saya kepada ahli keluarga. Masya Allah. Soalnya kalau kita hari ini kan keluar 40 hari, 3 hari, 4 bulan, tanggal keluarnya, pulangnya kita sudah tahu. Dan cepat-cepat ingin pulang. Kalau dulu tidak, berangkat tidak bisa pulang lagi. Masya Allah, makanya kita duduk belajar. Kita belajar fikir agama, luangkan fikir kita sejenak ini untuk memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Orang dulu kan berjihad untuk berperang, kalau kita sekarang berjihad untuk melawan nafsu, untuk nafsu kita ini mengekang untuk beramal agama, kemudian mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir musyawarah ada tawaran agama, semua ini tak berbagai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ma rasyida umurina wa izni li sururi anfusina wa min sayyi'ati